Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, di sini saya akan menguraikan sedikit tentang TPU Warcikaba, di mana TPU Warcikaba ini berada di Desa Jagamukti, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Tempat pemakaman ini dulunya dikenal di kalangan masyarakat dengan nama Makam Cikakak, karena lokasi makamnya dulu berada di Kampung Cikakak. Namun area makam tersebut saat ini sudah melebar ke wilayah Kampung Babakan Baru dan Kampung Baru Jajar. Dengan demikian, sebagian masyarakat ada yang mengatakan area makam tersebut, ada yang masih tetap menyebutnya makam Cikakak, ada juga yang menyebutnya makam Babakan Baru dan juga makam Baru Jajar. Sebutan tersebut memang tidak salah karena area makam tersebut berada di wilayah kampung yang bersangkutan. Untuk menyamakan persepsi tersebut, maka sejak tahun 2020 nama makam tersebut dikenal dengan sebutan TPU Warcikaba, yang merupakan singkatan dari Tempat Pemakaman Umum Waru Jajar Cikakak Babakan Baru. Dengan demikian, nama kampung-kampung yang menjadi lokasi pemakaman tersebut disatukan dalam kata Warcikaba. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah pepatah dari orang tua dulu yang mengatakan bahwa setiap yang bernafas atau yang bernyawa pasti akan mati, karena kematian adalah hak. Kutipan tersebut adalah benar dan pasti akan terjadi terhadap makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk kepada kita selaku hamba ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu tidak mengenal usia, waktu, dan tempat. Apabila kematian atau ajal menjemput kita, kita tidak bisa menolaknya. Kita hanya bisa ikhlas dan pasrahkan saja kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kematian itu terjadi pada manusia, tentunya kita yang masih hidup berkewajiban untuk mengurusi segala sesuatunya, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkannya pada tempat atau lahan yang layak dan memadai. Tempat pemakaman merupakan tempat peristirahatan terakhir atau kuburan atau rumah masa depan kita nanti, dan perlu kiranya mendapat perhatian khusus dari kita semua yang masih hidup, karena suatu saat nanti kita akan menempatinya. Namun selama ini tempat pemakaman dianggap mempunyai kesan angker dan menakutkan bagi sebagian masyarakat, dan ada kesan tidak terawat. Padahal jika ditengok ke belakang, para penghuni makam tersebut tidak sedikit yang sangat berjasa bagi masyarakat, terutama dalam penyebaran agama Islam dan pahlawan pembela bangsa. Maka kita yang masih hidup berkewajiban untuk menjaga dan memelihara dengan baik tempat pemakaman nenek moyang kita sebagai ungkapan rasa syukur atas jasa-jasanya. Salah satu bentuk ungkapan rasa syukur terhadap karuhun kita, saya teringat pepatah sesepuh dulu mengatakan, ngamu mulai karuhun, insya Allah kita mendapat berkahnya. Pelihara tempat mereka, datangi tempat mereka, dan doakan mereka. Sebenarnya arti dari ungkapan tersebut bagi saya yang awam tidak paham betul apa arti dari ungkapan tersebut. Namun saya mencoba untuk memahaminya, di mana arti ngamu mulai karuhun mungkin artinya memelihara tempat karuhun. Datangi tempat mereka mungkin artinya kita disuruh untuk berziarah ke kuburan karuhun dan doakan mereka. Hal ini mengartikan bahwa kita mendoakan mereka yang sudah meninggal dengan membaca seperti bacaan tahlil atau kita bisa membaca kalimat-kalimat Al-Quran yang kita hafal, lalu berdoa untuk karuhun atau almarhum keluarga kita yang sudah meninggal dunia, agar mereka selalu berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin itulah gambaran ungkapan arti dari ngamu mulai karuhun. Maaf kalau salah mengartikan. Namun kalau ditelaah dengan situasi dan kondisi makam-makam yang berada di area pemakaman, memang tidak sedikit makam-makam yang sudah tua yang sudah tidak terurus oleh keluarganya. Bahkan ciri atau tanda dari makam tersebut sudah banyak yang hilang. Sehingga pada saat kami menggali kuburan, tidak sedikit kami menemukan tulang belulang atau tanda-tanda adanya bekas kuburan dulunya. Dan untuk pengalaman ini kami akan bahas pada video berikutnya. Untuk itulah memang benar kita harus memelihara makam-makam, minimal makam keluarga kita sendiri, dan
kita ziarahi mereka dan doakan mereka. Bila perlu, saat berziarah bawalah keluarga kita, suami atau istri, anak, cucu dan seterusnya, agar mereka terbiasa dengan kegiatan ziarah tersebut, dengan harapan suatu saat nanti apabila kita sudah meninggal dan dikubur, maka keluarga kita akan tetap meneruskan ziarah tersebut dan makam kita sendiri dipelihara dan kita didoakan oleh keluarga kita yang masih hidup. Suatu saat nanti kita butuh doa-doa mereka. Bermula dari permasalahan tersebut, kami selaku kelompok masyarakat biasa merasa terpanggil hati nurani kami untuk memelihara makam-makam sesepuh kita. Dengan hati yang ikhlas, niat dan tekad yang bulat, kami secara bersama-sama, secara swadaya mencoba sekuat tenaga kami untuk memelihara dan menjaga kebersihan area makam dan penataan sarana dan prasarana tempat pemakaman, khususnya di TPU Warsikaba, agar area pemakaman tersebut tetap terlihat bersih, asri dan nyaman, sehingga diharapkan banyaknya keluarga almarhum yang berziarah dan mendoakan ahli kubur, khususnya ahli kubur makom Warsikaba dan umumnya muslimin muslimat, mukminin mukminat berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan suatu saat nanti apabila kita telah menjadi penghuni makam, maka kita merasakan aliran doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah terhadap kita sebagai ahli kubur. Dalam pelaksanaan pemeliharaan area makam, kami mengagendakan bahwa setiap hari Jumat pagi kami selaku pengurus TPU Warsikaba melaksanakan Jumat bersih di makam. Dan untuk hari-hari lainnya, bagi yang tidak ada kegiatan, maka diharapkan bisa melaksanakan kegiatan bersih-bersih di makam. Dan alhamdulillah kegiatan kebersihan makam itu ternyata bisa dilaksanakan hampir setiap hari dan berjalan hingga saat ini. Namun kami akui masih banyak kekurangannya, apalagi menjelang musim hujan. Kami kesulitan untuk melaksanakan kebersihan makam. Mungkin itulah salah satu bentuk dari kami dalam pelaksanaan Ngamu Mulai Karuhun. Semoga apa yang kami kerjakan mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami berharap doa, dukungan dan partisipasi dari semua pihak, baik secara moral maupun material. Dan semoga apa yang telah disediakan kepada kami dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Dan semoga juga amal kebaikannya disampaikan juga kepada almarhumah keluarga Bapak Ibu yang budiman, dan semoga almarhumah keluarga kita semua berada dalam lindungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.